Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, jadi MCB saya sudah datang ya. Jadi saya sekarang memakai MCB 3 ya, istilah pengaman tingkat 3 ya. Maaf ya jika tidak ada video tentang pemasangannya ya. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan part 5 ya teman-teman, untuk menguji coba ini ya. Ini lumayan besar arus yang dibutuhkan ya. Nanti kita langsung saja ya nanti. Oh ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ya. Jadi saya sekarang tidak hubungkan ke PLN, jadi saya langsung ujinya dari PLTS ya, tidak menghubungkan ke seluruh rumah, nanti kita hubungkan ya. Dan ini untuk perkabelannya ya, nanti kita pakai ini nanti. Oke, sebelum kita mulai ya, jadi ini MCB yang biasa saya pakai ya, yang biasa saya uji coba, ini 20 ampere. Dan ini yang saya beli kemarin ada dua ya, 40 ampere sama 50 ampere ya teman-teman. Jadi ini di paralel ya, biasanya orang kan membeli panel surya untuk di paralel. Jadi di sini saya beli MCB ya, jadi pengamannya saya paralel ya, jadi saya bisa pakai yang mana saja. Nanti ketika beban berat saya bisa pakai yang nomor 1 ini ya, jika sedang kita pakai nomor 2 ya. Rencana sih saya mau pakai yang paling nomor 2 ya teman-teman, karena di sini 40 ampere sudah pas ya untuk inverter yang 500 continuenya, yang continue 500 watt ya, karena dia nanti di 480 watt ya, kurang dari continue inverter ini ya yang 500 ya. Oke, saya akan tes sekarang ya. Oke, langsung saja ya, tegangan di 14,1 ya. Jalur pengisian di 48 watt ya, karena cuaca agak mendung ya. Oke, kita hidupkan inverternya. Jadi untuk pertama ya, saya akan tes yang 20 ya, karena saya mau ukur kemampuannya ya. Emang ini sudah 20 ampere, emang sudah tidak bisa ya untuk untuk beban ke atas ya. Jadi sebagai pembuktian ya bahwa ini memang memakan daya yang besar ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, ketika saya colokkan ini, jadi nanti ini akan menyala ya, dan ini akan mati lampunya ketika sudah sesuai dengan yang sudah diatur ya di sini ya. Jadi dia otomatis ya. Oke, langsung saja saya colokkan ya. Tegangan wattnya masih kosong-kosong ya teman-teman, nanti bisa dilihat ya. Oke, langsung saja kita tes ya. Oke, inverternya sudah hidup ya. Kita lihat wattnya di 380, berubah ya, menurun ya. Kita lihat apakah akan mampu ya. Ini masih untuk mengetes saja ya teman-teman, yang 20 ampere ya, pembuktian ya. Nanti kita turunkan ke nomor 2 ya, MCB nomor 2 ya teman-teman. Sudah berjalan 29 detik ya, belum 1 menit ya. Perkiranya ini sekitar 2 menitan ya teman-teman untuk pemanas ini ya. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman bisa lihat tegangan di cut off-nya 12,4 ya.
supaya teman bisa lihat ya, nanti bohlam yang ini akan mati ketika sudah. Bisa lihat teman-teman, MCB-nya protek ya, dan berjalan selama 1 menit pas ya. Jadi ini baru setengah ya. Oke, saya akan rubah ya ke MCB yang nomor 2 ya. Istilahnya di sepeda motor kita turunkan gigi ya, gigi rasionya. Oke, kita langsung saja ya, kita cabut dulu yang ini ya, atau langsung bisa ya. 1, 2, 3 dicoba. Oke, kita lihat hasil MCB yang nomor 2 ya, yang 40 ampere teman-teman. Bisa dilihat ya, tegang wattnya di 355 ya. Tadi MCB yang 20 ampere hanya mampu di 1 menit ya teman-teman. Oke, ini sudah setengah menit ya. Kita tunggu ya sampai bohlam yang warna merah ini mati ya, karena itu sudah sebagai pertanda bahwa ini sudah pas ya untuk pemanas. Oke, sudah mati ya untuk bohlamnya. Bisa dilihat wattnya berubah di 00 ya, dan di 2 menit ya teman-teman, tidak gejlek ya teman-teman. Oke, saya cabut aja ya. Jadi aman ya untuk MCB yang 40 ampere. Kita hidupkan pemanas ini lumayan ya, kemungkinan hampir sama atau lebih ya dari rice cooker itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan tambah beban lagi ya untuk MCB yang 40 ampere ini ya teman-teman. Jadi saya akan hubungkan nanti ke sini ya teman-teman, untuk menyalakan beban di rumah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya akan lanjut nanti, saya skip dulu ya. Oke teman-teman, KWH meternya sudah diturunkan ya, dan kita lihat ke dalam juga ya. Dan MCB untuk groundnya sudah diturunkan ya. Dan sini ada rice cooker ya, tadi sudah masak tadi ya. Jadi sekarang hanya mode penghangat ya. Dan akan saya hidupkan nanti untuk bohlam seluruh di sini ya, dan pompa air ya. Oke, saya akan hubungkan dulu ya teman-teman, sebentar ya. Saya akan hubungkan dulu untuk ke ini, saya ambil jampran ya, biasa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sudah saya sambungkan ya, kita hidupkan untuk MCB AC-nya ya. Oke, oke, ini beban di rumah ya teman-teman. Saya sudah reset tadi, ini masih kosong ya untuk menitnya ya. Oke, kita tambah lagi bebannya di rumah. Ini saya masih pakai MCB yang 40 ampere ya teman-teman. Sebentar ya, saya hidupkan seluruh beban di rumah dulu ya teman-teman. Oke, di dalam ya seperti biasa ya, karena rice cookernya masih mode penghangat ya teman-teman. Jadi kita lihat ya untuk bebannya. Di sini di inverter sudah terbaca 12,5 ya untuk tegangan di inverter, dan dari ini untuk cut off ke inverter ya
13,2 dan untuk jalur pengisiannya di 1299 ya, 5 ampere ya, dan watt 65 ya. Di SCC sudah ditampilkan tegangan 12,7 ya. Dan kita akan tambah beban lagi ya untuk lampu luar ya. Ini baru 98 ya. Oke. Sekarang sudah menjadi 116 ya, berubah-ubah ya teman-teman. Oke, kita akan tambah lagi ya untuk bebannya ya. Tegangan di 13 ya untuk di cut off ke inverter, dan dari inverter 12,2 ya. Oke teman-teman, ini saya rubah kemarin ya, karena di sini ini MCB ini tidak muat di sini ya, di dalam box ini. Jadi saya pindah tempel ya di sini untuk inverternya, dan saya rubah untuk tampilannya ya. Oke, tegangan di 114 ya. Oke, kita tambah lagi untuk menyalakan pompa air ya. Jadi apakah MCB yang 40 ampere ini dan untuk inverter yang 1000 watt, tapi ini teman-teman dia continue ya di 500 ya. Jadi saya kemungkinan tidak akan berani terlalu uji cobanya di atas 500 ya, karena itu sudah tertera ya, karena di kemampuannya di 500 ya. Kalau kita terus paksa untuk pakai di 24 jam, saya tidak tahu ya, mungkin kemungkinannya ya. Oke, tegangan sudah menurun karena rice cooker untuk mode penghangatnya hidup otomatisnya, jadi tidak memakan arus banyak ya, dia istilahnya standby ya. Oke, kita tambah dengan pompa air ya. Kita hidupkan ya seperti biasa. Oke, pompa airnya sudah menyala ya, bisa dilihat ya. Sorry ya berantakan ini. Pompa airnya sudah menyala dan kita lihat tegangannya lagi ya, di 246 ya. Jadi kita tunggu untuk rice cookernya sebentar ya teman-teman. Oke, jadi MCB yang 40 ampere nih, kemungkinan ini akan saya pakai ya untuk inverter yang continue 500 ya. Saya kemungkinan akan memakai yang 40 ampere yang nomor 2 yang paling tengah ini teman-teman, dia 40 ampere ya. Rice cookernya belum hidup ya teman-teman, tegangan masih di 246 ya. Kita tunggu ya rice cookernya nanti untuk kembali mengambil arus ya dari PLTS ini ya. Masih di 246 ya. Oke teman-teman, ini untuk yang MCB yang nomor 1 ini teman, ini hanya untuk jaga-jaga ya, nanti ketika mau beban berat. Tapi ini yang 50 ampere ya, nanti yang 50 ampere ini kemampuannya di batas kemampuannya di 200 ya, di 600 watt ya, karena 50 ampere ya dikali 12 ya. Sedangkan yang tengah yang 40 ampere di 480 watt ya, dan yang seperti yang biasa ya kita pakai yang 20 ampere ya. Yang 20 ampere itu di 240 watt ya. Jadi kemungkinan ini yang akan saya pakai untuk beban di rumah, karena saya memakai yang inverter yang continue 500 watt. Jadi saya akan pakai MCB yang 40 ampere ya, yang di wattnya di 480 watt ya. Jadi selisih hanya 20 watt ya dari kemampuan inverter ini ya. Jadi yang ini hanya untuk nanti kita ketika kepepet aja ya, baru saya akan pakai ya. Ini saya paralel semua ya, dan perkabelnya sudah saya ganti. Oke,
Tegangan di 291 ya. Sebentar ya teman-teman, saya akan tambah lagi untuk bebannya ya. Saya ambil peralatan dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi ya teman-teman, ini sudah di 290 ini pompa air hidup ya, dan rice cooker juga masih di mode penghangat ya. Untuk rice cookernya masih di mode penghangat ya. Jadi rice cooker, pompa air, dan lampu yang di rumah saya yang 5, yang sekitar seluruhnya di 62 watt ya kemarin, dan seluruhnya menjadi 290 ya. Jadi saya akan tambah lagi bebannya untuk menghidupkan. Sebentar ya, saya akan colokkan ini ya sebagai penambahan beban. Ini adalah solder ya. Jadi saya akan naikkan dulu untuk saya full ya untuk pemanas solder ini. Oke, jadi saya akan colokkan sebentar ya. Sudah hidup ya, untuk soldernya sudah hidup ya teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman, karena rice cookernya masih masih standby ya. Tadi di 290-an ya, kenapa saya setelah colok yang ini menurun. Kita tunggu sebentar ya. Oke, pompa airnya saya matikan dulu ya. Rice cooker masih standby ya. Untuk beban ini 72 watt nih, hanya beban ini ya teman-teman, beban solder sama beban di rumah ya. Untuk lampu yang 5 ya, ini di 72 watt. Nanti kita akan tunggu rice cookernya ya sebentar ya. Oke teman, kita lanjut ya. Jadi sekarang saya akan cabut ya untuk ini ya teman-teman, untuk soldernya dan pompa airnya saya cabut ya. Dan saya akan menaikkan untuk untuk yang di sini untuk sebentar saja ya. Untuk mode memasaknya saya akan coba pindah ya, nanti kita lihat kemampuan dari MCB ini ya. Kita lihat. Oke, sebentar ya, saya mau cabut ini dulu ya dari solder. Beban rumah masih menyala ya teman-teman. Jadi beban rumah ini masih di mode penghangat ya. Nanti kita matikan dulu ya untuk beban rumah ya. Lampu kamar ya, lampu luar juga kita matikan ya. Semuanya kita matikan dulu, nanti kita nyalakan ya ketika rice cookernya kita hidupkan sebentar ya untuk mode mode memasaknya ya. Oke teman-teman, sudah mati ya seluruhnya. Di wattnya masih kosong-kosong ya, jadi saya akan pakai sebentar ya. Teman-teman bisa lihat ya nanti. Oke, saya akan langsung tekan ini 1, 2, 3. Oke, tegangan sudah berubah ya. Tegangan lagi watt ya. Wattnya di 336 ya. Ini mode memasak ya teman-teman. Oke, saya akan tambah lagi untuk bebannya ya. Ini lampu luar ya. Oke, dan ini di lampu kamar juga kita akan hidupkan ya. Sudah hidup ya, bisa dilihat ya. Oke, dan di 332 ya. Oke, kita akan tambah lagi beban di kamar ya. Ini masih mode memasak ya. Oke, sudah menyala ya. Dan di dalam sini ya teman-teman, saya akan hidupkan sebentar ya. Susah bawa masuk. Oke, sudah hidup ya untuk di dalam ya, bisa dilihat cahayanya. Dan masih mode memasak ya. Kita lihat lagi teman-teman, karena kemarin pernah gagal ya. Jadi sekarang saya mau tes apakah pas untuk beban di rumah saya untuk
inverter yang continue 500 dan MCB yang 40 nih teman-teman. Oke, di 341 ya. Saya akan cobanya hanya sebentar ya. Saya akan coba menghidupkan pompa air ini untuk menambahnya, tapi tidak terus menerus ya, hanya sebentar. Kita lihat tegangannya ya, bukan tegangan, wattnya ya, sebentar saja ya. Oke, bisa dilihat MCB nya nanti ya. Langsung mati teman-teman. Sebentar saya cek dulu ya, ini kenapa ya, saya sebentar ya. Oke teman-teman, ternyata tadi protek ya teman-teman, saya tidak sempat lihat. Oke, mau dicoba lagi ya teman-teman. Kita akan tes lagi ya. Ini saya belum matikan tadi ya, karena saya lumayan kaget sih tadi. Kebiasaan ya teman-teman. Oke, saya akan hidupkan. Oke, untuk rice cookernya masih di mode memasak ya. Jadi tadi saya sempat hidupkan untuk pompa airnya dan lalu dia protek ya teman-teman. Ini oke, kita kurangi aja beban ya. Jadi di sini baterai yang tidak mampu sekarang teman-teman, atau akinya sekarang tidak mampu teman-teman. Jadi kemungkinan untuk ini masih di, saya pindah tadi karena kaget ya, saya matikan dulu karena saya kaget tadi. Saya sempat pakai ini ya yang, oke, kita kembalikan saja ke yang 40 ampere ya, karena tadi saya cuma jaga-jaga ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata rice cooker untuk memasak ya, dan beban-beban di rumah ya tadi. Ini untuk rice cooker masih di mode memasak teman-teman, di 333 sama beban rumah yang 62 watt ya. Berapa tadi, yang penting 5 bohlam teman-teman. Tadi saya sempat hidupkan ya untuk pompa air hanya sebentar untuk mengetesnya. Ternyata MCB-nya kuat ya teman-teman, yang 40 ampere lumayan ya. Tapi ini sudah protek ya tadi untuk tegangan ya dari inverter ini ya, dia keburu protek karena baterai atau panel saya kan cuma 150 WP ya. Jadi nanti mungkin agak lama ya untuk akan mengupgrade panel lagi ya, karena lumayan harganya. Saya hanya bisa upgrade untuk yang MCB-nya aja ya. Jadi saya upgrade pengaman, saya paralel pengaman ya, sekaligus sebagai uji coba juga ya. Jadi teman-teman lumayan ya untuk MCB yang 40 ampere. Jadi kemungkinan saya ini tidak akan protek ya, karena baterai saya ya terlalu, karena mungkin kemungkinan karena saya memakai bekas ya, nanti kita ini tidak bisa protek dikarenakan ini dah kemampuan dari performa baterai, terus jalur pengisian karena panel cuma satu ya. Jadi uji cobanya untuk yang 40 ampere tidak bisa protek ya, karena kemampuan ya dari aki 2 ini ya, dan panel saya yang 150 WP ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Jadi untuk beban di rumah saya ya, MCB yang 40 ampere yang maka inverter yang 1000 watt yang continue 500 ya, 500 watt. Jadi lumayan ya untuk yang MCB yang 40 ampere. Jadi intinya harus menambah baterai ya, atau panel juga ya. Jadi ini tidak bisa protek ya.
Ya kalau hanya untuk backup lumayan ya teman-teman, tapi tidak usah digabung ya sama pompa air. Masa bisa ya pakai MCB 40 ampere dan baterai walaupun bekas satu dan baru satu, dengan panel 150 WP ya, dan beban-beban lain di rumah, kecuali pompa air ya tidak bisa digabungkan atau dihidupkan bersamaan ya, karena lumayan ya, harus bergiliran ya. Untuk teman-teman ya yang bingung untuk MCB, ini juga sebagai gambaran ya untuk PLTS teman-teman yang khususnya memakai aki ya, untuk ya memakai baterai LiPo4 ya, karena mungkin di baterai itu sudah ada sistem proteksinya ya. Jadi di aki ini kan tidak ada sistem proteksinya ya, jadi kita harus memakai pengaman MCB ya. Jadi ini kemungkinan saya akan memakai yang 40 ampere untuk PLT saya yang 100 AH, panel 150 WP ya. Kemungkinan upgrade-nya mungkin tidak tahu ya, karena saya harus mencicil ya teman-teman, mulai dari MCB saya beli dari sekarang dulu ya, nanti kemungkinan mungkin akan beberapa tahun lagi ya, karena saya harus cicil ya teman-teman, karena keadaan ya. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya, dan jangan lupa ya di like, comment, subscribe buat yang belum mendukung channel saya. Oke, jadi teman-teman bisa tentukan ya. Jadi bukan saya yang ini sebagai gambaran saja ya teman-teman. Saya di sini bukan menggurui, jadi di sini saya hanya belajar ya, dan kita bisa berbagi ya teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula. Dah.